A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Faslun. Asy-syurutul lati yanbaghi tawaffuruha bil ghalibati. Wa amma ahlul imamati fasyurutul mu'tabaratu fihim sab'atun. Ahaduha al-'adalatu 'ala syurutihal jami'ati wa tsani al-'ilmu muaddi ila al-ijtihadi bin nawazili wal ahkami. Wa tsalisu salamatul hawasi minas sam'i wal basari wal lisani yasihha ma'aha mubasyaratun ma yudraku biha. Warrabi salamatul a'dha'i min naqsin yamna'u an istifa'il harakati wa sur'atil murudi. Wal ghamisu ar-ra'yul mufdi ila siyasatir ra'iyyati wa tadbiril masalihi. Wasadisu asy-syaja'atu wan najdatu al-mu'addiyatu ila himayatil baydati wa jihadil 'uluwi. Wasabi' an-nasabu wa huwa ayyakuna min Quraisy min wurudin nasri fihi wa niqadil ijma'i 'alaihi wa la i'tibara bi dararin hina shazza fa zawwajaha fi jami'in nas. Lianna Abu Bakr Siddiq ihtajja yawm as-saqifati 'ala al-ansar fi daf'ihim 'anil ghilafati lamma ba'u Sa'd bin Ubadah 'alaiha biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-a'immatu min Quraisy fa aqla'u 'anit tafarrudi biha wa raja'u 'anil musyarakati fiha hina qalu minna amirun wa minkum amirun tasliman li riwayatihi wa tasdiqan li hadhihi. Darabu bi qawlihi nahnu al-umara'u wa antumul wuzara'u. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaddimu Quraisyan wa la taqaddamuha wa laysa ma'a hadha an-nassi musallami syubhatun lin-nazi fihi wa la qawlun limuwalifi lahu. Pasal ini menyatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang khalifah, dan adapun orang-orang yang berhak menjadi imam atau khalifah, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi ada 7. Yang pertama yaitu adil dengan seluruh syarat-syaratnya yang mencakup. Yang kedua berilmu yang menghantarkan pada ijtihad dalam masalah-masalah baru dan hukum-hukum. Yang ketiga sehat panca inderanya mulai dari pendengaran, penglihatan dan lisan, agar dengannya ia dapat menjalankan tugas-tugas yang dapat dicapai melalui panca indera tersebut. Yang keempat, sehat anggota tubuhnya dari kekurangan yang menghalangi kesempurnaan gerak dan kecepatan bangkit. Yang kelima, memiliki pendapat yang mengarah pada pengaturan urusan rakyat dan pengelolaan kemaslahatan. Yang keenam, memiliki keberanian dan keteguhan yang mengantarkan pada penjagaan wilayah dan jihad melawan musuh. Yang ketujuh, memiliki nasab keturunan dari suku Quraisy karena adanya nas dalil tentang hal itu dan telah menjadi ijma
juga ia bersikeras memperbolehkannya bagi semua orang. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berhujjah pada hari Saqifah kepada kaum Ansar dalam menolak mereka dari keghalibahan. Ketika mereka membaiat Sa'ad bin Ubadah atasnya dengan sabda Nabi Muhammad SAW, para imam atau pemimpin itu dari Quraisy, maka mereka berhenti dari menyendiri dengannya dan kembali dari berbagi di dalamnya ketika mereka berkata, dari kami seorang amir dan dari kalian seorang amir, sebagai bentuk penyerahan terhadap riwayatnya, dan mereka ridha dengan perkataannya, kami adalah para amir dan kalian adalah para wajib pembantu. Dan Nabi SAW bersabda, kedepankanlah Quraisy dan jangan kalian mendahului mereka. Tidak ada keraguan dengan nas yang telah disepakati ini bagi orang yang membantah di dalamnya, dan tidak ada perkataan bagi orang yang menyesal. Jadi di dalam pasal ini Imam Al-Mawardi sebagai pengarang kitab Ahkamus Sultaniyah ini membahas tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang calon khalifah. Di sini beliau menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi seorang calon khalifah itu ada sebanyak 7 syarat. Nah, syarat yang pertama yaitu untuk menjadi seorang khalifah ialah adil. Adil artinya ialah seseorang yang tidak melakukan dosa kecil dan juga tidak melakukan dosa besar, dan istiqomah dalam ketaatan. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua untuk menjadi seorang calon khalifah ialah ia memiliki ilmu. Kenapa seorang khalifah mesti mempunyai ilmu? Karena ketika nanti muncul sebuah permasalahan, maka dengan adanya ahlul imamah, pemimpin yang berilmu, maka ia bisa mengatur, ia bisa berijtihad, mengerahkan segenap kemampuannya untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu syarat yang kedua. Kemudian masuk kepada syarat yang ketiga, yaitu syarat untuk menjadi seorang khalifah ialah seseorang tersebut mempunyai panca indera yang sehat. Jadi panca inderanya ini memang betul-betul sehat, tidak ada yang sakit, mulai dari penglihatan, pendengaran, dan juga lisan. Maka ketika ia menghadapi permasalahan, maka ia mudah dengan menyelesaikan masalah tersebut dikarenakan panca inderanya itu sehat. Kemudian syarat yang keempat untuk menjadi calon khalifah ialah anggota tubuhnya itu dalam keadaan sehat. Artinya anggota tubuhnya tidak ada yang sakit ataupun cacat. Karena bila seandainya ada anggota tubuhnya yang sakit ataupun cacat, maka ketika ia nanti mempunyai permasalahan di dalam negerinya, kemungkinan memang sudah pasti ia susah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu syarat yang keempat. Kemudian masuk kepada syarat yang kelima untuk menjadi calon seorang khalifah, yaitu mempunyai pemikiran yang cerdas. Artinya ia memiliki pendapat yang lurus. Artinya ia mempunyai ide-ide yang cemerlang. Sehingga dengan adanya pemimpin yang cerdas tersebut, tentu ia ketika menyelesaikan masalah tersebut, tentu ia mudah menyelesaikannya. Karena kan ia mempunyai pemikiran yang cerdas. Lalu ia juga
baik dalam mengatur rakyatnya dan mengatur kepentingan rakyatnya dan lain sebagainya. Maka sebaliknya, jika pemimpin ini tidak mempunyai pemikiran yang cerdas, jadi sudah pasti ketika terjadi permasalahan, maka ia susah dalam mengatur masalah tersebut karena ia tidak memiliki pemikiran yang cemerlang, yang lurus. Nah, kemudian masuk kepada syarat yang keenam untuk menjadi seorang calon khalifah ialah memiliki jiwa yang pemberani, artinya tangguh, sehingga dengan adanya jiwa-jiwa yang berani tersebut, ketika ia menghadapi permasalahan di negerinya, semisal ada kerusuhan di dalam negerinya, jadi sudah pasti tidak ada yang berani untuk menyelesaikan masalah itu tanpa ada seseorang yang paling berani. Maka ketika ada seseorang yang paling berani di permasalahan tersebut, jadi ia memang bisa menjadi seorang calon khalifah. Itu syarat yang keenam. Kemudian masuk kepada syarat untuk menjadi seorang khalifah yang ketujuh, yang terakhir ialah ia mesti keturunan daripada suku Quraisy. Kenapa harus daripada keturunan suku Quraisy? Karena adanya nas, dalil, dan kesepakatan ijma para ulama yang menyatakan bahwasanya yang menjadi khalifah itu harus daripada kalangan bangsa Quraisy, tidak boleh selain daripada bangsa Quraisy. Kemudian ada pendapat yang menyeleweng yang menyatakan bahwasanya seluruh manusia itu boleh menjadi seorang calon khalifah. Namun ada seseorang, perkataan ini adalah perkataan dari Syekh Dara. Beliau merupakan tokoh daripada kaum Mu'tazilah. Kemudian Syekh Imam Al-Mawardi, pengarang kitab Ahkamus Sultaniyah, beliau mengomentari pendapat daripada Syekh Dara dikarenakan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam kitab, karena syaratnya itu harus daripada keturunan suku Quraisy. Nah, karena itu yang menjadi penyelewengan. Jadi mereka kaum Ansar menarik pengaduan ketika ungkapan mereka yang terkenal yaitu minna amirun wa minkum amirun. Dari kami ada seorang pemimpin, dari kamu juga ada seorang pemimpin. Jadi ungkapan ini menunjukkan bahwasanya mereka saling menerima dan membenarkan hadis dari Abu Bakar. Kemudian mereka orang Ansar juga ridho dengan ucapan tersebut. Dalil yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus berbangsa Quraisy adalah adanya sabda Nabi Muhammad SAW, "Qadamu Quraisy wala taqaddamuha." Dahulukanlah orang Quraisy dan jangan kamu mendahuluinya. Jadi dengan adanya hadis ini, maka tidak ada lagi keraguan di dalamnya, tidak ada lagi perselisihan di dalam hadis tersebut. Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.